Oke. Baik, apa kabarnya teman-teman pagi hari ini? Gimana Safwan? Kabarnya Safwan? Baik. Kok mukanya kayak lemes? Sudah sarapan belum Safwan? Oh, sudah. Alhamdulillah. Diastri, gimana Diastri? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Oke, baik. Mari teman-teman kita berdoa. Siapa yang mau memimpin berdoa mengawali perkuliahan? Silakan. Ayo, siapa? Krik, 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 krik. Nggak usah malu-malu sama Pak Robert dong. Biasanya kan langsung saya Bu gitu. Ini mentang-mentang ada praktisi jadi anteng-anteng gitu, kalem-kalem. Ayo siapa yang mau memimpin? Silakan. Ya sudah, kalau gitu saya tunjuk deh Fadli. Ayo Fadli, silakan Fadli. Teman-teman dipimpin berdoa untuk mengawali perkuliahan. Silakan Fadli. Baik Bu, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fadli. Saya Baik. lihat belum ada Biul. Mana Biul? Biul, Ridwan. Ini nanti kan tadi saya screenshot. Nah, itu sebagai bukti kehadirannya teman-teman ya. Jadi silakan untuk sesi Zoom ke depannya teman-teman bisa lebih disiplin lagi ya. Terima kasih Fadli tadi sudah memimpin doa. Baik, hari ini kita masuk ke perkuliahan pekan keberapa, Ince? Keberapa Ince? Perkuliahan pekan keberapa Nur Fadila Angriani? 9 Ibu. Oke, ke-9. Pekan kemarin teman-teman sudah UTS ya, betul? Sudah semua kumpul UTS-nya atau ada yang belum? Sudah, Bu, Sudah sudah. Ibu. Udah. Galuh lagi ndak enak badan, Galuh? Biasa biasa Ibu. Oh, saya Tidak. kira. Oke, jadi kalau teman-teman yang mungkin tidak bisa on cam, boleh saya maklumi off cam, asalkan nanti tetap menyimak ya, seperti biasa. Jadi semua sudah kumpul UTS-nya. Seingat saya sudah hampir semua saya nilai, jadi teman-teman boleh buka di Syam Oke, buka di LMS-nya, dicek nilainya dapat poin berapa. Nah, hari ini kita di pertemuan ke-9, kita kedatangan tamu istimewa dari kota Jakarta gitu ya, yaitu Pak Robert. Beliau adalah praktisi di kelas desain pesan di kelas B ini yang nanti akan menemani dan membimbing teman-teman selama kurang lebih 6 pertemuan yang masing-masing pertemuannya 2 jam. Jadi nanti boleh teman-teman bertanya, sharing gitu ya ke Pak Robert. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya nanti persilakan ke Pak Robert untuk berkenalan secara langsung dengan teman-teman, kemudian nanti bisa sharing pengalamannya ke teman-teman di kelas B ini. Gitu ya, teman-teman. Saya serahkan ke Pak Robert. Silakan Pak Robert. Baik, terima kasih Bu Sela. Teman-teman semua apa kabar? Baik ya. Baik Baik, Pak. Pak. On off gitu susah. Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi. ya, saya di sini berkesempatan ya dengan teman-teman dari Jakarta. Kalau di Jakarta ini jam 10, kalau di Makassar ternyata jam 11 ya. Untung nggak roaming nih soal waktu. Nah, dulu mungkin nggak kejadian nih kayak gini nih. Belajar yang di sini jam 10, di sana jam 11 kan gitu. Kita harus berjumpa. Dan mungkin ini juga erat kaitannya ya dengan aktivitas dari proses pembelajaran kita yang kita kenal dengan mata kuliah desain pesan. Dan kenapa sih desain pesan itu penting ya untuk menjadi sesuatu hal yang perlu dimiliki kemampuannya untuk mengelaborasi desain pesan itu. Tentu itu nanti orientasinya bukan hanya sekedar tentang bagaimana teman-teman semua belajar gitu, tetapi bagaimana akhirnya bisa menghantarkan peserta didik dalam hal ini teman-teman sebagai pendidik nantinya
dalam ilmu pedagogik untuk bisa membuat mereka itu tahu tentang visi dari belajar ini untuk apa gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya dia tidak semangat dalam proses belajar itu karena penyampaian tentang apa sih yang harus apa sih yang akan kita dapat dari proses belajar itu tidak tergambar dengan baik gitu. Di sini penting sekali para pengajar, pendidik gitu kan untuk bisa memahami itu dengan apa namanya dengan secara umum ya. Jadi kalau dalam ilmu assessment itu kita masuk ke kelas gitu kan, terus di dalam kelas itu ada siapa, muridnya bagaimana, kapasitasnya seperti apa, terus ada post test ya misal, ada pretest sorry, dan dalam pretest itu kita akhirnya bisa mengartikulasikan. Jangan sampai teman-teman belajar masuk ke dalam kelas, ternyata di kelas itu kapasitasnya masih 4 gitu misal. Sementara teman-teman sudah menyiapkan materi pembelajaran, desain pembelajaran itu sudah di kategori 6. Nah, itu kan jomplang tuh. Sementara ada yang di kategori 8 gitu kan. Nah, di sini perlu disamaratakan prosesnya sehingga nanti ketika sudah bertemu di titik yang sama, oke, kita samakan sama-sama di 6. Nah, teman-teman baru bisa melanjutkan dari proses pembelajaran itu. Nah, kira-kira sesederhana itu sih menurut saya proses dari pembelajaran itu. Nah, tapi ada hal yang lebih penting dari proses ini. eh saya dulu satu alma mater nih sama Bu Sela ya di UNY Yogyakarta, cuman nggak ketemu. Terus S3 saya melanjutkan di penelitian dan evaluasi pendidikan. Terus dan kenapa kok malah praktisi harusnya kan jadi dosen ya? Ya memang belum diurus saja gitu. Jadi nanti masih panjang lah waktunya untuk melihat proses itu karena apa? Rasanya kebermanfaatan di dunia praktisi itu lebih di apa ya diharapkan gitu. Karena posisi saat ini teman-teman kalau pernah mendengar ada platform untuk upskill dan reskill itu di Jakarta namanya Great Edu. Nah, itu saya adalah foundernya di Great Edu. Sehingga nanti teman-teman kita coba akan belajar dari proses yang ada, belajar dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lewati gitu kan sehingga membangun perusahaan sampai sekarang eksis itu beda ya. Kalau di dalam dunia pendidikan, misal kampus tidak berjalan, misal evaluasinya apa gitu, misal dari kualitas pembelajarannya, tapi kan masih ada nih support dari pemerintah nih, ketika ada KIP dan lain-lain. Nah, kalau dalam industri, dalam dunia bisnis, ketika tidak kompetitif di market, maka akan ditinggal sehingga ukurannya adalah ukuran cash flow, ukuran uang masuk kan gitu, ukuran ukuran bisnis seperti itu. Dari situ akhirnya kita akan selalu kompetitif dan akan selalu melakukan sesuatu hal yang terbaik di dalam proses bisnis tersebut. Nah, dalam hal ini saya tidak sedang melakukan bisnis pendidikan ya, tetapi kita mencoba untuk masuk di dalam sektor jasa, yang di dalam sektor jasa itu kita bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah. Dalam ini ada program Kartu Prakerja, lalu ada MSIB, lalu ada dengan perusahaan-perusahaan kita juga menjadi salah satu corporate kampus ya. Jadi ketika ada em, apa namanya karyawan yang ingin melakukan proses belajar gitu kan ada di tempat kita dan mereka belajar dan outputnya adalah sertifikasi gitu untuk menaikkan skill dia. Lalu dengan pekerja migran kita mencoba untuk masuk
hampir 30.000 yang sudah kita berikan sertifikasi, yang di dalam proses sertifikasi para pekerja migran itu mereka bisa naik kelas grade gajinya gitu. Karena yang membedakan apa namanya pekerja migran Indonesia dengan pekerja migran di negara-negara jiran, misal dari Filipina, dari Thailand itu adalah sertifikasi gitu. Nah, kita coba masuk di sana. Nah, nggak mungkin kan akhirnya kalau kita harus bikin kelas, bikin gedung gitu kan. Nah, terus harus orang belajar di situ di ruang dan waktu yang sama gitu kan. Nah, itu sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan pada saat ini ketika apa namanya kondisinya sudah seperti itu. Nah, tentu ini eh, apa namanya ada banyak hal lah. Kalau dulu kita berzoom seperti ini dianggap suatu hal yang nggak mungkin gitu kan, dan sekarang sangat mungkin dilakukan, dan teman-teman mungkin lebih suka dengan Zoom kayak gini ya, karena bangun tidur terus kucek-kucek mata langsung pakai kerudung kalau cewek gitu kan, buka layar udah masuk kuliah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, tapi ingat nih, ada kemudahan berarti ada kesulitan. Kesulitannya apa? Ya salah satu adalah dalam menerima materi. Dalam hal ini eh, apakah teman-teman bisa mengikuti, dan kemampuan setelah ini apakah akan menjadi kemampuan yang diharapkan dalam dunia ke depan. Oke, ini pengantar ya dari saya. Nah, selanjutnya nanti saya ingin juga teman-teman yang lebih banyak berbicara, kita coba sharing dan kita diskusi. Nah, teman-teman bisa apa namanya melihat proses yang kemarin sudah dilakukan oleh teman-teman semua. Saya sudah melihat apa namanya salah satu materi ya yang ada di apa ya yang sudah di-create sama teman-teman semua, media pembelajaran, ada cermat cermat belajar matematika nih, cermat matematika nih. Nah, ini kan salah satu media pembelajaran desain pesan yang coba saya lihat yang kemarin sudah dikirim sama Bu Sela. Nah, kita coba menggali ya lebih dalam. Kalau di dalam pertemuan ke-9 ini yang menjadi poin utama di dalam proses pembelajaran kita adalah bagaimana teman-teman bisa melihat dan menghadirkan atau mensajikan contoh-contoh media. Dalam hal ini adalah media pembelajaran ya, prinsip atau desain pesan dalam media pembelajaran yang ada di lapangan, dalam hal ini yang ada di khalayak luas. Jadi saya ingin teman-teman coba menyajikan menyajikan eh, dalam hal ini media pembelajaran yang sudah teman-teman capture. Boleh itu dari manapun yang menurut teman-teman itu adalah media pembelajaran yang baik. Nah, coba dilihat dari situ nanti kita akan coba identifikasi bagaimana kelebihan dari media pembelajaran tersebut dan bagaimana kekurangannya dari media media pembelajaran tersebut. Nah, kalau yang sudah dibuat oleh teman-teman ini kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini siapa yang bikin? Ada orangnya? Saya, Pak, dengan Nurul Inayah. Oke. Nah, bagaimana dari sini ya, kalau kita berbicara tentang desain pesan dalam dalam konteks apa namanya prinsip-prinsip yang menjadi catatan kita. Nanti saya ingin Inaya ya coba menjelaskan dari proses itu, dan dari proses yang sudah dibuat itu ada
ada catatan ya yang harus sama-sama kita perhatikan bahwa dari prinsip yang harus dikaitkan itu adalah bagaimana eh, di dalam proses media pembelajaran itu mem- menyampaikan gitu kan kesiapan ya, prinsip kesiapan atau memberitahukan bagaimana eh, untuk apa sih teman-teman atau murid kalau dalam ini membaca itu. Oh, kalau saya melihat atau melakukan membuka media pembelajaran ini kira-kira langsung terbayang tidak, oh saya itu sedang mempelajari ini gitu. Dulu dalam proses pembelajaran, kalau saya sendiri dalam dalam perkuliahan ya, itu saya gagal sekali di mata kuliah kimia pada saat itu. Karena apa? Ternyata memang faktor dari gurunya gitu, tiba-tiba masuk kelas langsung ngomong rumus-rumus gitu kan, terus ini apa sih sebenarnya buat apa gitu. Nah, itu tidak saya pahami sampai sekarang saya blank kimia gitu. Bahkan remedial tuh bisa waktu itu saya ingat sekali sampai 7 kali, yang 8 kalinya dapat honoris causa lah gitu, dapat pengampunan gitu. Nah, muncul tidak di situ di dalam media pembelajaran itu media pembelajaran yang di dalam proses yang sifatnya itu menjelaskan bagaimana manfaatnya, bagaimana pentingnya belajar itu, urgensinya itu, menjelaskan hubungan atau kaitan materi pembelajaran yang sedang dipelajari saat ini dengan materi pembelajaran yang sebelumnya atau yang akan dipelajari setelahnya gitu loh, dan menyajikan garis besar materi dan atau menjelaskan akibat buruk jika tidak mempelajari dari materi tersebut. Jadi bagaimana bisa muncul di situ. Nah, itu yang harus kita coba nanti cermati ya satu-satu. Nah, ini em, tadi yang pertama siapa? Fadila ya, yang punya yang apa namanya yang tadi yang di share tadi punyanya siapa tadi? Mutia Mutmainah dengan Oh, Nurul Mutia. Inayah, Pak. Oke, coba silakan Mutia dan Nurul atau Mutia atau Nurul share kembali dan coba menjelaskan prinsip-prinsip dalam desain pesan. Ini kan sudah belajar teori semua ya, teman-teman. Nah, di dalam praktek yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua, kira-kira media pembelajaran yang sudah di-create, sudah dibuat itu, apakah sudah memenuhi unsur-unsur dari desain pesan yang ada atau prinsip-prinsip dari desain pesan yang ada? Silakan Mutia. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya saya izin mempersiapkan diri saya dulu Pak untuk share screen. Oke, yang lain juga siap-siap ya. Nanti kita acak. Atau yang mau siap lebih duluan juga boleh. Mohon maaf Ibu, Ibu saya tidak. Ya, baik, tunggu Mutia. Saya setting dulu. Siapa yang mau share screen, Mutia? Iya, Mana ini yang Mutia Mutmainah atau Mutia Mutmainah B?
Mutia Mutmainna B, Ibu. Oke, tunggu. Oke, sudah Mutia. Baik, teman-teman, apa sudah bisa terlihat? Oke, sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Mutmainna dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran Flipbook yang kami buat bersama rekan saya yaitu Nurul Inayah. Di sini tuh tampilan pertamanya itu adalah sampul. Sampulnya itu berisikan tentang nama Flipbook atau jenis mata pelajaran apa yang akan kami buat flipbooknya. Di sini tuh mata pelajarannya adalah matematika. Kami menamai modul ini cermat, yaitu cerdas matematika. Untuk topik yang akan dibahas dalam flipbook ini yaitu menentukan bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Untuk jenis kelas atau tingkatan kelasnya itu sendiri adalah kelas 2 semester 1. Kelas 2 SD semester 1. Nah, kemudian pada lembaran yang pertama ini yaitu terdapat daftar isi. Nah, daftar isi ini terdiri atas jenis-jenis halaman atau materi-materi yang ada pada halaman 1, 2, sampai 10, dimulai dari capaian pembelajaran, pengertian bilangan, bilangan satuan, bilangan puluhan, ratusan, ribuan, sampai dengan profil pengembang. Yang paling pertama itu kami bahas tentang capaian pembelajaran, yaitu di mana peserta didik dituntut untuk mampu memahami dan mengklasifikasikan bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Untuk CP ini sendiri atau capaian pembelajaran ini sendiri, itu kami telah melakukan analisis kebutuhan di salah satu SD di Makassar, yaitu SD Impres Kasih-Kasih. Nah, kenapa kami mengambil capaian pembelajaran ini? Karena pada saat kami melakukan analisis kebutuhan di SD tersebut, gurunya itu mengatakan bahwa peserta didik pada kelas 2 SD ini untuk eh, sulit untuk menjelaskan atau membedakan tentang bilangan, di mana ada bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan itu peserta didiknya sangat sulit untuk menjelaskan atau membagikan mulai dari bilangan itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, pertama itu peserta didik memahami dan mengklasifikasikan bilangan satuan, kemudian bilangan puluhan, bilangan ribuan, dan bilangan ratusan dan bilangan ribuan. Kemudian pada materi yang pertama itu tentang pengertian bilangan. Di sini tuh kami menerapkan eh, prinsip untuk peserta didik bisa memahami atau memberikan feedback terhadap modul pembelajaran ini. Kami di sini memberikan salah satu pertanyaan yaitu gambar apakah di bawah ini dan berapa jumlah bilangan mata uang pada gambar di bawah ini. Itu kami pakai pertanyaan tersebut dengan harapan peserta didik memberikan feedback dengan cara menjawab sendiri
bahwa gambar yang kami cantumkan itu adalah gambar uang dengan sejumlah Rp5.000 seperti itu. Kemudian di sini terdapat beberapa materi-materi seperti pengertian bilangan, di mana bilangan itu merupakan suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Kemudian kami mencantumkan juga contoh bilangan. Di sini ada bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Ini tuh merupakan bilangan satuan karena bilangan contoh bilangan maksud saya, teman-teman. Kemudian di sini materi yang kedua itu tentang bilangan satuan. Pada materi yang pertama tadi itu fokus untuk konsep bilangan saja. Kemudian yang materi kedua itu tentang bilangan satuan. Nah, kemudian kami juga memberikan pertanyaan di sini, angka berapakah pada gambar di bawah ini? Karena SD kelas 2 itu katanya sudah bisa menghitung, sudah bisa menjelaskan angka 1 sampai 10, tapi belum tahu mengklasifikasikannya bahwa itu angka 10 itu termasuk bilangan satuan atau puluhan seperti itu, teman-teman. Makanya kami di sini membedakan bilangan satuan dulu, kemudian bilangan puluhan, kemudian ratusan dan ribuan. Kembali lagi ke topik yaitu bilangan satuan. Nah, di sini kami memberikan gambar angka 4. Kemudian dengan contoh pertanyaan itu, angka berapakah pada gambar di bawah ini? Dengan harapan nanti peserta didik bisa menjawab bahwa angka pada gambar tersebut adalah angka 4. Kemudian kami memberikan beberapa materi tentang bilangan satuan, kemudian serta contoh-contohnya, di mana kami sini mengambil contoh angka 1. Kami juga mencantumkan keterangannya bahwa gambar satu ini adalah salah satu bilangan satuan seperti itu. Kemudian materi yang ketiga yaitu bilangan puluhan. Nah, kami juga sama mencantumkan gambar dan juga mencantumkan pertanyaan untuk dengan harapan mendapatkan feedback dari peserta didik. Di sini juga terdapat materi tentang bilangan puluhan dan juga ada contohnya. Nah, contohnya kami ini kan mengambil angka 16. Di situ kami berikan keterangan bahwa angka 1 ini merupakan angka puluhan, sedangkan angka 6 ini merupakan angka satuan. Dan kami juga memberikan keterangan di atasnya bahwa angka ini adalah angka 16. Setelah itu materi tentang bilangan ratusan. Nah, bilangan ratusan ini kami juga memakai gambar dan juga memakai pertanyaan serta ada materi-materinya dan juga ada contohnya. Di sini kami menjelaskan bahwa bilangan 3 itu menjelaskan bahwa angka 352 itu merupakan angka bilangan ratusan, salah satu bilangan ratusan, di mana angka 3 itu merupakan ratusan, angka 5 adalah puluhan, angka 2 adalah satuan. Kemudian materi tentang bilangan ribuan. Nah, bilangan ribuan ini kami juga sama memakai dengan materi-materi sebelumnya, yaitu mencantumkan gambar, mencantumkan pertanyaan, serta mencantumkan contoh dan materi-materi juga. Contoh bilangan yang kami ambil di sini yaitu 1234, di mana itu merupakan bilangan ribuan. Kami jelaskan juga, kami berikan keterangan bahwa angka 1 itu merupakan angka ribuan, kemudian angka 2 adalah ratusan, angka 3 adalah puluhan, dan angka 4 adalah satuan. Setelah itu kami juga pada halaman selanjutnya itu memberikan kesimpulan, di mana ini kami menerapkan prinsip pengulangan terhadap peserta didik. Di sini kami mencantumkan bahwa pada materi yang pertama itu tadi ada tentang bilangan, materi yang kedua ada bilangan satuan, materi tiga ada bilangan puluhan, sampai dengan bilangan ribuan. Dengan cara kami mencantumkan kesimpulan ini untuk menerapkan prinsip pengulangan seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu ada video yang kami cantumkan di sini sebagai media tambahan untuk peserta didik agar lebih memahami tentang materi yang kami sampaikan di sini tuh. Kami membuat sendiri video pembelajarannya, terus kami upload di YouTube. Nah, setelah itu kami cantumkan ke dalam flipbook kami. Seperti itu, teman-teman. Di dalam video ini juga sama, ada pengertian, ada contoh, dan setelah itu pada lembaran selanjutnya itu ada uji pemahaman dengan cara kami menyuruh peserta didik untuk bermain kuis sebagai uji pemahaman apakah peserta didik tadi itu memahami tentang materi yang kami sampaikan ataukah tidak. Di sini kuisnya itu kami memakai word wall dengan jenis kuis itu pilihan ganda, teman-teman, seperti itu. Terdapat
bisa terlihat. Nah, di sini angka 145 contoh pertanyaannya itu 145 dibaca, maksudnya itu cara membaca angka 145 itu bagaimana. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Contohnya pada bagian A yang benar itu adalah 145. Seperti itu, teman-teman. Dan untuk lembaran terakhir itu adalah profil pengembang. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan, Pak, Bu. Oke, Saya terima kembali kasih. ke Bapak, Ibu. Terima kasih. Si siapa temanmu? Inayah ya? Nurul Inayah, Pak. Nurul Iya, betul. Inayah. Ada tambahan nggak? Nurul Inayah. Halo. Iya, Pak. Nurul Inayah, ingat nggak apa sih dalam desain pesan itu yang menjadi urgensi, apa ya? Menjadi suatu hal yang penting dalam proses pembelajaran itu Pesannya tersampai kepada kepada siswa. kepada penerima, Pak. Dari yang sudah dibuat tadi, kira-kira kita kita diskusi bersama ya teman-teman. Ini kan saya terus nanti katanya ada masukan-masukan dengan yang lain gitu. Apakah dengan model yang seperti itu pesannya bisa tersampaikan? Apalagi ini targetnya adalah anak SD ya, kelas 2. Nah, kira-kira tersampaikan nggak? Kalau menurut saya sendiri, Pak, agak sulit tersampaikan kalau tidak ada sang guru yang memberikan penjelasan tentang materi tersebut, Pak. Maka dari itu kan tadi ada modulnya dan ada video pembelajarannya. Kalau menurut saya lebih tersampaikan pesannya pada saat kami menggunakan video pembelajaran, Pak. Karena kalau cuman flipbook, itu peserta didik kelas 2 bisa lancar membaca, Pak. Maka dari itu kami sediakan video dengan harapan walaupun dia belum bisa membaca, tapi dia bisa memahami dengan cara mendengarkan, Pak, audio dari video tersebut. Nah, itu maksud saya. Kurikulum kita kan sekarang udah nggak mengharuskan masuk SD itu sudah bisa calistung ya, baca tulis hitung. Jadi di per sekolah apa dalam dalam masuk SD kalau dulu tuh banyak siswa atau anak-anak kita itu jadi korban arisan ibu-ibunya tuh ikut bimbel A, I, U dan selanjutnya. Nah, rata-rata masuk bisa membaca itu ya kelas 2 tuh mulai lancar. Dan kalau ini kan di materi awal-awal agak sulit juga gitu untuk mereka bisa memahami itu. Nah, sekarang coba kita lihat ya dari proses yang sudah ada di lapangan gitu. Kira-kira model flipbook yang dibuat itu tadi targetnya untuk sekolah yang bagaimana? Karena kan kalau dia embed ke YouTube, artinya kan dia harus menggunakan media pembelajaran yang sifatnya digital. Nah, bagaimana ketika sekolah itu belum memiliki kemampuan untuk ke sana, misal di SD Impres, di pedalaman, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti apa? Kalau untuk permasalahan itu, Pak, kan kami mengambil SD sesuai pembagian dari ibu, ibu Sela, Hmm. kemudian kami mendapat SD Impres. Nah, di SD Impres itu kan pada saat kami melakukan wawancara terhadap gurunya, itu dia sendiri yang mengatakan, beliau sendiri yang mengatakan bahwa beliau itu membutuhkan video pembelajaran, Pak, untuk dia Hmm. menjelaskan tentang materi tersebut. Tapi kami buat flipbooknya itu karena salah satu tunjangan untuk mengerjakan UTS itu, Pak, adalah flipbook dan di dalamnya itu diharuskan terdapat latihan dan juga video pelajaran. Tapi yang untuk ditampilkan ke sekolahnya nanti itu adalah video pembelajarannya, Pak, karena memang dari awal itu gurunya cuma meminta video pembelajaran. Untuk cara menampilkan video tersebut di sana, Pak, dikatakan bahwa mereka itu sudah punya LCD, Pak, LCD dan Hmm.
Mana? Terlempar tadi. Iya, iya, iya. Jadi memang kita juga harus perhatikan ya kondisi sekolah, apalagi proses yang sekarang ini berjalan, jangan sampai teman-teman itu bikin kopi, bikin susu manis, bikin jus dan lain-lain. Ternyata yang dibutuhkan di sekolah itu cuman air putih karena mereka sedang kehausan gitu kan. Nah, jadi eh, pesan itu bukan tentang sebanyak dan sebagus apa dibuat, tetapi sesuai dengan kebutuhan yang ada itu di lapangan gitu. Nah, saya dalam industri itu biasa kayak gitu. Jadi pengalaman saya udah nyiapin A I U E O banyak banget kita persiapkan gitu kan, ternyata sampai di akhir ya yang dibutuhkan cuma 5% gitu kan. Karena apa? Ya karena kebutuhannya tidak banyak. Nah, oke, mungkin terkait dengan ini ya bahasa, kalau saya perhatikan di Mutia tadi, Nurul. Jadi misal tujuan pembelajaran, nah tujuan pembelajaran itu mungkin cari bahasa atau diksi lain yang lebih eye catching gitu. Jadi nggak kayak di dalam textbook tujuan pembelajaran. Coba cari contoh-contoh. eh, Kayak majalah Bobo itu kan, kalau dulu pernah lihat Bobo nggak? Nah, di sini kamu akan mempelajari ini gitu kan. Mungkin ada gambar orang, terus ada apa? Ada gambar apa? Lampu terang gitu, bahwa kamu kalau itu menjelaskan tentang pesan bahwa kalau kamu mempelajari ini, kamu akan dapat memahami A, B, C gitu kan. Kamu bisa mengerjakan ini sehingga kamu nanti bisa menyelesaikan ini dan seterusnya gitu. Jadi nanti terus dielaborasi ya teman-teman. Kita mengidentifikasi media pembelajaran ini berangkat dari media yang sudah teman-teman buat masing-masing. Oke, Mutia, Nurul, nanti dengan teman-temannya juga bisa sharing ya, memberikan masukan. Teman-teman yang lain, dari yang sudah di-create oleh Mutia dan Nurul tadi, ada masukan nggak? Ada yang ingin diberikan catatan nggak? Mungkin ada Ince, ada yang mau jadi masukan nggak Ince buat yang dibuat sama tim satu tadi? Kalau menurut saya kayaknya di dalam modul tim satu itu Pak sudah juga menerapkan prinsip dalam desain pesan. Dan kalau menurut saya itu sudah bagus Pak. Oke. Bukan karena teman kamu ya. Sudah bagus, Pak. Dari yang lain boleh. Galuh bagaimana Galuh? Kalau saya sependapat sama Ince Pak, sudah menerapkan, tapi tinggal nanti bagaimana caranya bisa tersampaikan dengan baik ke peserta didiknya Pak. Ya, ya, ya. Kalau di tempat saya asli Lampung itu, ya mungkin sama ya Makassar ya, lebih jauh tuh kan. Itu sulit itu kalau bahkan listrik itu harus hidupin genset gitu kan. Jadi bagaimana mau menyalakan LCD kan gitu. Jadi ya itu yang harus kita pikirkan ya, media pembelajaran yang bagaimana akhirnya ketik itu bisa masuk ke dalam ekosistem belajar yang itu tidak semuanya sama gitu. Kalau di Jakarta oke kan, nggak ada masalah gitu. Boleh yang lain? Nur Wahyu, gimana? Baik, kalau menurut saya juga pendapat Pak dengan teman-teman seperti Galuh dan Ince, eh, kalau untuk penyampaian video pembelajarannya menurut saya di sekolah itu gampang Pak diaksesnya karena sepengetahuan saya di sini soal LCD itu lancar, jadi bisa disampaikan lewat LCD gitu Pak di sekolah. Oke, oke. Terima kasih. Silakan kita coba lihat media pembelajaran yang di-create oleh teman-teman yang lain. Silakan yang boleh, yang siap dan menawarkan diri pekerjaannya.
Silakan. Yang cowok mungkin Pak, boleh. Oke. Ini ada Muhammad Kan Rasul sudah nih. tadi sudah ada yang perempuan, coba yang laki-laki. Contohnya. Yang udah dibuat. Kemarin Kalau kan dibuat, UTS pasti ngerjain semua. ya semua sudah buat sebenarnya Pak, cuma ini kayaknya masih malu-malu nih sama Pak Robert. Silakan Muhammad Rasul. Namanya ngeri nih. Ayo, yang cowok. Fadli. Mau. Nih, Rasul sama Fadli nih. Silakan. Ayo, yang putra, yang laki-laki. Syakban udah siap? Maaf Pak, saya sudah siap tapi lagi nyalain device laptop ini Pak. Karena sekarang pakai HP. Oh ya, silakan. Yang lain dipersiapkan ya. Oke, ini kok Rasul nggak keluar nih. Supriyadi, mana nih mukanya Supriyadi nih? Pahlawan peta. Kalau membaca sejarah. Mana Supriyadi? Hilang. Oke, mungkin sembari menunggu Syakban, yang perempuan, silakan. Boleh siapa? Inca apa Galuh nih? Izin Pak, bisa presentasi? Ya, bisa ini nggak? Share screen. Bisa Pak. Setelah ini Syakban ya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Iya, terlihat nih sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertama-tama, di sini kami dari kelompok 2. Di sini tuh kami mengambil tema ilmu pengetahuan alam tentang energi listrik untuk kelas 6. Nah, di dalam modul pembelajaran kami itu terdiri dari daftar isi yang dimana daftar isi ini ada tujuan pembelajaran, ada pengertian energi listrik, bagaimana cara menghasilkan energi listrik, menyalurkan energi listrik, serta bagaimana cara menghemat energi listrik. Selain itu, ada juga kesimpulan, video pembelajaran, latihan soal, dan profil pengembang. Nah, dalam modul kami ini kami menerapkan juga prinsip kesiapan dan motivasi yang dimana kami menyediakan tujuan pembelajaran memulai sebelum memulai pembelajaran atau lihat bisa dilihat mungkin di sini ada tujuan pembelajarannya, ada juga indikatornya. Jadi mungkin selanjutnya di sini ada materinya. Nah, di sini juga itu kita menggunakan prinsip eh, penggunaan alat pemusat perhatian yang dimana itu menggunakan seperti gambar, video. Nah, di sini bisa mungkin dilihat ada gambarnya. Di sini juga ada seperti animasi. Selanjutnya itu ini ada materinya. Nah, di sini juga itu kami menerapkan prinsip partisipasi aktif peserta didik yang bagaimana itu di sini peserta didik yang di bagian ini
bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu. Nah, di sini tuh melatih eh, peserta didik untuk membayangkan kira-kira bagaimana sih ini listrik bisa sampai ke rumah kita. Nah, di situ, nah di sinilah dijelaskan cara-cara listrik ini bisa sampai ke rumah. Nah, disertai juga dengan gambarnya. Oke, selanjutnya ada pula ini gambar dan cara menghemat energi listrik. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari materi kami tentang energi listrik yang mencakup tentang cara menghemat, menyalurkan energi listrik. Nah, selanjutnya di video kami juga ini hasil karya kami sendiri tentang video pembelajaran bagaimana tentang energi listrik itu. Selain video pembelajaran, kami juga menyediakan latihan soal di sini. Ini kami menyediakan 2 latihan soal, yaitu word wall, dan ada juga kuis yang dibuat di Quizizz. Selanjutnya dan yang terakhir itu ada profil pengembang. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ince sama siapa tadi? Sama Rahmadina, Pak. Madina, mana nih Rahmadina nih? Jadi Rahmadina, halo? Ince, jadi kalau dilihat itu template-nya sama ya dengan Galuh dan Nurul ya. Kalau dilihat ya secara ini garis besar. Nah, dalam konteks desain pesan ini, kalau yang pernah ya dalam hal ini saya ingat, saya pelajari dan konteksnya larinya ke advertiser, digital marketing. Eh, apa namanya orientasinya itu lebih kepada orientasi pesan yang itu direct untuk outputnya itu menghasilkan sesuatu, misal di dalam visualisasi itu pilihan huruf ya, pilihan apa namanya warna itu kontras dan tidak kontrasnya, misalkan softnya dan target yang akan kita sasar untuk peserta didik itu juga harus kita perhatikan sehingga kita memahami kalau misal dia tuh gambarnya retro gitu dan itu untuk menyasar orang-orang tua yaitu nggak masuk kan gitu. Gambarnya kalem gitu cuman hitam putih tapi yang disasar anak-anak SD kelas 1 kelas 2 ya nggak tertarik gitu kan. Nah, coba itu mulai dilihat ya sentuhannya, di touch lagi. Misal termasuk tadi yang punya Mutia ya, eh, kata-katanya misal tujuan pembelajaran misal oke nggak apa-apa, makna dari tujuan pembelajaran itu ada cuman mungkin lebih kepada suatu hal yang soft gitu jadi soft selling gitu jadi nggak direct kamu di sini akan mempelajari ini misal tapi dibuat se-catching mungkin gitu sehingga tanpa disadari dia itu mempelajari sesuatu itu dengan happy gitu loh, dengan gembira. Kalau kayak tadi itu kan tujuan pembelajaran A, B, C, itu kan seperti intimidatif ya. Jadi seperti diminta kamu kalau membaca buku ini tujuannya seperti ini, berarti kamu tuh harus bisa seperti itu, harus bisa melakukan ini. Nah itu kan upaya-upaya kita untuk membuat engagement kepada siswa itu menjadi baik. Gitu ya, pilihan-pilihan warna, pilihan fontnya itu eh, teman-teman bisa otak-atik lagi. Jadi yang sekarang ini sudah dikumpul di UTS. Nah, saya ingin nanti kita di pertemuan selanjutnya itu teman-teman bisa menyentuh lagi. Oh, ini cocoknya begini, ini seperti ini desainnya. Sesuaikan sama target sasarannya. Target anak SMA ya pasti beda ketika bikin bahan ajar untuk anak SMP atau anak SD. Jadi seperti itu dari saya ya Ince ya. Si Ramadina tadi ada
sudah on belum? Rahmadina, halo. Eh, Oke, Pak bisa bertanya? oke silakan. Bisa, Pak mohon maaf, tadi kan kita menjelaskan kalau di dalam modul itu gambarnya eh, kurang, maksudnya bisa mungkin diberikan contoh maksud dari gambar yang kita maksud. Maksudnya gambar alat peraga gitu, atau gambar apa nih? Gambar kayak tadi itu kan gambar listrik ya. Ada rumah menghasilkan listrik. Kalau saya sih ngelihat, Iya Pak, kan mm, kalau saya sih kan yang ngelihatnya saya dengar, gimana aja? Silakan ngomong dulu aja. mohon maaf Pak, sebelumnya kan yang saya dengar tadi itu katanya di dalam modul itu gambarnya itu eh, hitam putih, yang kalau nggak salah saya dengarnya seperti itu Pak. Nah, Bukan, yang jadi saya menyampaikan contoh oh, gambar itu sesuaikan dengan target yang akan disasar. Misal, ya kalau mau menyasar levelnya mahasiswa, udah nggak perlu lagi yang warna-warni. Misalkan gitu, contoh gitu. Kalau yang disasar anak TK ya harus semakin banyak warna kan gitu. Nah, kira-kira objektifmu itu targetnya untuk siapa? Kan gitu. Artinya itu harus menyesuaikan. Lalu sentuhan font, tulisan nih. Tulisan-tulisan itu juga harus disesuaikan juga. Jadi harus ada riset yang menjelaskan atau menggambarkan kecenderungan terhadap tulisan. Kalau dulu mungkin masih SD, TK atau SMP itu suka pakai apa namanya, yang cewek nih ya, kerudung jilbab yang warna-warni ya kan, warna tabrakan. Misal kerudungnya kuning, bajunya hijau, roknya pink gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu tuh, tabrakan semua tuh jadi kayak pelangi kan gitu. Nah, itu memang ada usia-usia kognitif yang dia menyukai proses itu gitu loh. Jadi eh, secara tidak langsung pesan itu akan tersampaikan ketika teman-teman menyiapkan media pembelajaran itu yang sesuai dengan usia kognitif dia gitu. Lah kalau kayak saya misal ya saya suka yang lebih lebih kepada apa, infografis. Jadi kalau ngelihat data itu udahlah yang yang infografis aja. Jadi gambar, bagan, udah gitu. Karena kita butuh cepat dan untuk melihat dan menganalisis sesuatu itu dengan cepat gitu kan. Nah, proses-proses itu yang harus dipahami. Jadi ini masukan buat bukan hanya buat Ince dan Ramadina, tapi masukan buat yang lain untuk coba dilihat lagi modul atau media pembelajaran ini targetnya untuk siapa. Sehingga nanti bisa terbayang, oh saya harus melakukan ini di sini. Kalau di industri itu lebih berat lagi karena penyesuaian terhadap warna itu kadang-kadang jadi perdebatan gitu loh. Oh ini apa atmosfernya warnanya seperti ini gitu kan. Ya udah, nanti yang harus dipakai hanya 3 warna ini atau 2 warna ini, yang itu prosesnya kayak gitu naik turun gitu seperti itu. Jadi nggak yang tanpa riset, semuanya harus berdasarkan itu. Gitu Ince. Jadi bukan baik Pak. bukan punya kamu yang kamu paparkan tadi berhenti di situ, enggak. Saya ingin setelah ini ada bukan perbaikan sih, tapi ada penyempurnaan. Penyempurnaan yang lebih apa namanya? Menyasar gitu. Coba rasakan betul pelan-pelan dilihat font tulisannya. Di otak-atik misal, oh pakai Tahoma atau pakai pakai box atau pakai Times New Roman atau apa gitu. Coba dirasakan ganti bolak-balik gitu. Nah, itu menentukan juga gitu. Karena kan ada tulisan atau font yang dia sangat formal kan.
ada yang dia nggak formal gitu kan. Terus ada yang kalau nggak formal kan kita santai kalau sedang belajar gitu kan. Sebenarnya kan gitu. Tapi kalau udah mata pelajarannya susah, pengantarnya intimidatif gitu kan, terus tulisan di dalamnya juga sangat formal, akhirnya orang boring gitu. Akhirnya pesan tidak tersampaikan. Kira-kira seperti itu. Oke, buat Ince dan Ramadina, teman-temannya, silakan jika ingin memberikan masukan. Ada? Tidak ada? Oke. Kita bergeser ke Syakban. Silakan Syakban. Baik Pak, apa suara saya terdengar? Ya, Terdengar, terdengar. Syakban. Ya, baik di sini saya akan mempresentasikan Link atau media pembelajaran untuk anak kelas 6 SD di SD Bantak-Bantai. Di sampul sini saya memberikan kesan yang menarik perhatian untuk siswa-siswa SD agar eh, karena konsep prinsip pertama pada ada salah satu prinsip dari media desain pesan itu yaitu menarik perhatian. Ya, saya di sini memberikan penjelasan secara tidak langsung pada siswa akan mereka akan mempelajari tentang magnet yang dimana eh, karikatur dari sini memegang magnet seperti itu. Selanjutnya ada kata pengantar dan daftar isi. Di sini di capaian pembelajaran saya eh, eh, memberikan penjelasan supaya supaya para siswa bisa mengerti tujuan atau pembelajaran apa yang akan mereka capai setelah mempelajari media pembelajaran ini. Dan ditambah lagi ada gambar anak SD yang memegang magnet di bawah. Eh, di halaman pertama ini eh, saya memberi pengetahuan kepada siswa-siswa untuk memahami prinsip magnet itu dan untuk memberikan kesan interaktif kepada siswa kesan bahwa siswa bisa belum bahwa siswa yang sebelumnya belum mengenal magnet maka saya memberi kesan bahwa magnet adalah benda ajaib seperti itu. Dan slide selanjutnya sama seperti yang di sebelah menjelaskan tentang prinsip magnet dan saya eh, dan kami kalau dari kelompok 16 Ayu dan saya ini eh, memberikan teks yang tidak terlalu panjang dan mudah untuk dibaca agar siswa tidak bosan untuk eh, dan tidak teralihkan perhatiannya dari pembelajaran. Dan kedua, dan tidak lupa saya sisipkan beberapa gambar agar siswa eh, lebih tertarik dan lebih tidak teralihkan dari pembelajaran yang dipaparkan nanti. Dan selanjutnya untuk menguji pemahaman para siswa, saya memberi suatu uji pemahaman di mana siswa akan menggambar bentuk-bentuk magnet untuk memahami bagaimana bentuk dan nama magnet tersebut. Dan capaian pembelajaran terakhir yaitu bagaimana aplikasi magnet, bagaimana mengaplikasikan magnet di kehidupan sehari-hari
supaya siswa mengetahui bahwa magnet ini dipakai di hal-hal seperti apa di kehidupan sehari-hari. Dan terakhir ada eh, video pembelajaran untuk memberikan siswa pemahaman lebih jelas eh, apabila siswa belum mengerti dari penjelasan di awal tadi. Dan terakhir ada rangkuman materi dan selanjutnya ada uji pemahaman kembali supaya siswa bisa mengingat dan lebih paham akan pembelajaran yang mereka pelajari. Dan terakhir ada profil pengembang saya dan Sri Ayu Lande. Terima kasih. Ban, coba video tadi diklik, dinyalain. Suaranya belum muncul, Syaban. Belum muncul, Bu, suaranya. Ya, suaranya nggak terdengar. Oh, maaf, Bu. Tuh. Saya stop share dulu, Bu. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ini contoh ya, kaitannya sama mengenal magnet. Dan secara substansi dari materi ini, ya mungkin kita nggak terlalu bahas lebih dalam ya. Tapi kita akan membahas lebih kepada bagaimana desain pesan yang ada di dalam media pembelajaran ini, apakah eh, sudah memenuhi kaidah-kaidah eh, prinsip dari desain pesan yang ada. Nah, kalau dilihat dari yang sudah satu dua, yang ketiga ini si Syakban ini sudah ada perbedaan yang saya lihat ya dari apa namanya penjelasan tentang karikatur tadi. eh, Kalau baru buka buku gitu kan, baru buka apa namanya modul gitu atau media pembelajaran, begitu dilihat oh kita lagi akan belajar magnet misalkan gitu. Dari situ sudah tergambar tuh dari modul di awal ini memang gambar di awal itu memang nggak sekedar bagus, tetapi bagaimana walaupun sederhana tapi dia juga mengarahkan pikiran dari si penglihat itu untuk oh kita ini sedang mempelajari ini gitu. Terus misal dari video tadi yang sudah yang sedang dibuat yang sudah ada gitu. Eh, jangan sampai ada video itu kita buat gitu kan sama juga kayak sebenarnya kita bikin PPT gitu. Memindah-mindah apa namanya geser 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 gitu. Jadi kalau begitu kan
sebenarnya mending langsung PPT aja kan gitu. PowerPoint kan klik 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 udah gitu kan. Nah, tapi mungkin ada apa ya istilahnya grafik motion ya. Motion grafik yang di dalam motion itu menjelaskan tentang seperti ini loh, misal bicara magnet gitu kan. Contoh-contoh magnet, lalu cara kerja magnet gitu kan. Jadi ada apa namanya ada arus gitu kan, ada gambar tentang arus positif negatif, terus ada kutub utara, kutub selatan, terus suatu hal yang menggambarkan yang visualisasinya itu visualisasi yang secara pesan itu langsung tersampaikan. Jadi eh, kayak tadi itu kan Syaban itu dia posisinya masih apa namanya jenis magnet gitu kan, seret ada gitu kan. Habis itu geser lagi klik gitu apa gitu kan. Nah kan itu kan sama kayak PPT yang digeser kan, tek tek, nah gitu. Ya itu apa namanya masukan aja ya dari saya. Jadi buat sesuatu yang ketika kita berbicara video itu yang ya memang benar-benar eh, konten ini worth it untuk dibuat video gitu. Jadi kalau dia itu sudah cukup bisa dibuat PPT ya jangan susah-susah kita bikin video kan gitu. Tapi kalau udah bikin video berarti kelasnya itu sudah kelas kelas benar-benar videografis gitu loh. Nah, itu maksud saya. Oke ya, silakan teman-teman yang lain ada masukan buat Syakban dan tim Sri Ayu Lande. Mana Sri Ayu Lande nih? Hadir, Pak. Ya, ada tambahan Sri Ayu buat Syakban tadi. Dari yang disampaikan oleh Syakban. Gimana Sri Ayu? Cukup? Ada? Kalau saya pribadi sudah tidak ada tambahan, Pak. Oke. Kalau dari kamu pribadi, apakah itu sudah apa namanya sesuai nih yang dibuat dari tempatmu terkait dengan prinsip-prinsip desain pesan yang ada? Kalau menurut saya sudah sesuai, Pak. Cuman ya yang seperti Bapak bilang tadi bahwa di videonya harus sebenarnya harus menjelaskan audionya harus menjelaskan tentang penyaluran materinya tentang magnet, Pak. Oke. Nah, dari proses yang ada, kamu bisa melihat ya kekurangan dan kelebihan gitu. Nah, kira-kira bisa nggak kamu menjelaskan di sini nih kekurangannya di mana gitu, kelebihannya di mana gitu? Gimana? Nggak ada kurangnya, Pak. Lebih semua. Jadi, gimana Sri Ayu? Nah, kalau Sakban, kamu ngerasa di situ ada kurangnya belum Sakban? Dari secara kalau dari saya sendiri Pak, eh, masih banyak kekurangan, masih ada yang butuh ditambahkan. Hmm. Itu pengerjaannya saya kurang maksimal karena juga eh, saya membuatnya itu dalam waktu satu malam, jadi mungkin tidak terlalu maksimal. Ya, 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 ya. Oke. Nanti kalau jadi guru tuh biasa bikin materi satu malam itu. Tapi kalau
sudah teruji ya, maksudnya sudah terlatih ya, nggak ada masalah gitu kan. Nah, kita coba mencari ini ya. Nah, coba kamu nanti kembali di otak-atik, dilihat lagi, diperbaiki, disempurnakan gitu kan, jadi lebih baik. Oke, sekali lagi kelompok selanjutnya di pertemuan ini 1, 2, 3, 4 boleh deh 4. Ada yang ingin menyampaikan kembali? Silakan, kami persilakan. Ince nih. Kebetulan ini bukan tugas saya, Pak. Ini tugas dari teman saya, tapi mereka minta tolong ke saya untuk di-share screen kan. Oke, temannya siapa namanya? Nur Wahyu Anjarsari dan Rizka Amelia. Oke, silakan Nur. Rizka. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih buat Ince. Ini kami membuat modul tentang pengenalan angka dan penjumlahan. Lalu, nomor selanjutnya. Ada capaian pembelajaran di mana peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret. Namun sebenarnya di sini kami juga mengambil materi tentang pengenalan angka, tapi di capaian pembelajarannya itu adanya melakukan operasi penjumlahan. Berdasarkan dari komunikasi kami bersama guru terkait di SD yang telah kami datangi, guru tersebut itu juga menyarankan agar kami lebih melakukan cara mengenalkan angka kepada siswa-siswanya. Jadi uraian materi kami di sini yang pertama itu tentang pengenalan angka. Lalu kami memberikan contoh angka dengan animasi seperti yang ada di gambar. Kami mengambil contoh angka seperti ini dipadukan dengan animasi itu karena karena di sini tujuan kami anak SD kelas 1 yang dimana perhatian mereka itu masih suka dengan animasi yang seperti ini. Lalu yang ada uraian materi, yang kedua itu penjumlahan. Uraian materi penjumlahan. Kami mengambil jenis buah karena jika kami mengharapkan juga agar siswanya itu lebih tertarik untuk melihat dan mempelajari materi yang kami sampaikan. Karena di saat kami menggunakan tulisan angka langsung, takutnya nanti mereka merasa bosan atau merasa melihat bahwa angka-angka ini monoton. Jadi kami membuatnya dengan buah atau ya buah. Lalu ada contoh soal. Kami hanya memberikan 5 contoh soal beserta kunci jawaban, jadi mereka bisa langsung tahu dan mempelajari. Itu 4 tambah 3, jawabannya 7 gitu. Jawabannya A. Terus, selanjutnya, rangkuman materi. Lalu di sebelahnya ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini diharapkan agar peserta didik itu mampu lebih memahami atau mengulas kembali materi-materi yang telah kami sampaikan. Di dalam video pembelajaran ini juga materinya itu kebanyakan teks sih sebenarnya. Selanjutnya ada latihan soal. Latihan soal ini kami buatnya di Wordfile.
Di dalamnya ada pilihan ganda dan soal cerita. Lalu yang lembar terakhir ada penulis. Itu kami, saya sendiri, Nurhoya Anjarsari, dan Rizka Amelia, juga Nasirotul Dunia. Ya, hanya itu dari kami. Terima kasih. Oke, makasih. Ince nggak apa-apa itu di-share tadi. Di-share lagi. Coba kita kembali ke sebelumnya halaman awal. Oke, misal nih, pengelola angka dan penjumlahan. Di situ kan warna ya, terus kelas 1 SD. Kira-kira ini menarik nggak gitu? Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab sekarang gitu. Gambar ini membuat akhirnya kalau mau makan itu nafsu makannya itu jadi bertambah nggak gitu, atau baru ngeliat makan terus malah enek kan gitu. Jadi yang seperti itu coba diperhatikan, atau kurang cerah atau terlalu gelap atau seperti apa. Nah, karena kelas 1 SD itu perlu sesuatu hal yang secara kemasan itu menarik dalam perspektif anak SD. Jadi menariknya anak SD itu kan beda ya dengan menariknya kita gitu. Oke, next. Nah, kalau di sini saya ingin menegaskan lebih kepada pilihan tentang font tadi. Eh, di sini penting nih kita melihatnya ya, proporsinya. Terus kalau ngelihat ini mata jadi capek enggak gitu. Habis ngelihat ke kiri seperti ini, yang peserta didik dapat melakukan misal. Terus ke kanan begini. Terus em, ini apa namanya, rata kanan, rata tengah, rata kiri. Nah itu juga punya apa ya, psikologi ya kalau bahasanya ya. Kalau dalam psikologi huruf itu berpengaruh juga gitu terhadap mood. Kadang-kadang seperti itu. Jadi sampai sedetil itu. Terus kolaborasi warna, kalau dari proses yang apa, kalau dari yang sekarang tampak ini sih nyambung sebenarnya warnanya. Kalau ada kuning, terus ini ada hijau, terus ini ada kuning, sebenarnya nyambung. Cuman di badan hurufnya yang utama di konten ini yang mungkin perlu lebih diperhatikan lagi. Next. Oke, terus diksi ini ya, kelas 1 SD ini, kira-kira kebanyakan nggak gitu? Penjumlahan, penambahan, sering ditandai dengan tanda plus. Misal penjumlahan sama dengan plus misal, atau seperti apa gitu. Karena eh, kemampuan membaca kelas 1 SD itu juga harus menjadi pertimbangan kan gitu. Atau gurunya yang membacakan atau seperti apa, kita juga nggak tahu. Nah, terus penjumlahan. Nah, ini apa istilahnya, di sini kaitannya sama penjelasan terkait dengan penjumlahan itu mungkin perlu lebih disempurnakan sisi pencapaiannya. Jadi 1, 2, 3 sampai 10 ini oke lah ya. Ada karikaturnya gitu kan. Selanjutnya seperti apa? Nah, nanti penjelasan ini yang perlu menyesuaikan kadar dari kelas 1 SD. Next. Oke. Penjumlahan. Ini ada suatu hal yang eh kalau orang bahasa, jurusan bahasa Indonesia itu bisa ilfil dia. Misal 4 buah apel. Ada yang beda nggak dari nama-nama buah di sini? Ini A-nya A besar hurufnya, misal J-nya J kecil, P-nya P kecil. Nah, ini kadang-kadang sama gitu. Terus ada tipe ini, ada inin misalkan di bawah ini misal. Jadi eh harus lebih detail ya teman-teman ngelihatnya gitu. Terus kita di scan nanti bagaimana. Nah, ini
eh, soal ketelitian aja ya. Tapi kalau untuk fontnya sih dengan komposisi ini udah oke. Terus soal sederhana penjumlahan. Bener nggak diksinya kayak gini gitu. Soal sederhana penjumlahan. Misal. Nah itu perlu digali lagi. Terus kunci jawabannya A, B, C, D, E. Oke, ini berarti kunci jawaban dikasih ya. 4 tambah 3, 7A. Nah, konsistensi A, B, C dengan kunci jawaban di sini. Kalau di sini A besar ya, di sini A besar. Kalau di sini A kecil, di sini A kecil. Ini anak SD ini, kebetulan anak saya kelas 1 SD, antara A besar dan A kapital, A kecil dan A kapital ini komplain gitu dia. Ini kok nggak sama gitu kan. Kenapa nggak sama? Ini B-nya kok nggak sama kan gitu. Ini kalau buat anak SD ini bermasalah ini, apalagi kelas 1. Ini 2 huruf, 1 huruf kapital, 1 huruf kecil. Apalagi kelas 1 mungkin bahasa Indonesia belum sampai dia ke materi ini. Jadi kan apa ya, tematik dan harus apa terkoneksi dengan mata pelajaran yang lain. Jadi jangan sampai matematikanya sudah menganggap ini sudah selesai di bahasan SD padahal dia masih kelas 1 gitu. Dan dia belum sampai ke sini gitu. Gitu ya. Next. Nah, kalau ini lebih ke rata kanan, rata kiri ya, dan pilihan font. Konsistennya bagaimana, apa konsistensinya seperti apa gitu kan? Apakah di bold ataukah biasa gitu. Oke, si coba videonya diklik, bisa nggak? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke, next. Hmm. Oke, nah ini overall sama lah ya. Kalau latihan soal ini gimana nih yang kuat bikinnya? Substansinya yang penting teman-teman bisa ngembet kan pada saat sekarang kan, terus bikin bisa bikin wordwall dan bisa mengerjakan ya kan. Nah, nanti sambil dipikirkan ini buat siswa kelas 1 SD bagaimana nih dia mengerjakannya, apakah sama apakah bisa gitu kan mengerjakan, kan ini berarti kan device masing-masing dia harus buatkan gitu ya. Coba dipikirkan. Coba next start. 3, terus 1. Lama ya. Oke, prinsipnya begitu ya teman-teman. Jadi misal seperti ini, planningnya gimana planningnya? Siapa tadi yang presentasi? Cak, siapa tadi Cak? Nur Wahyu, Pak. Nur ya, Nur ya. Planning untuk memberikan latihan soalnya itu sebenarnya gimana? Dikasih ke siswanya atau gurunya gitu? Eh, Kami akan menjelaskan dulu Pak soal cara kerjanya, terus nanti kata gurunya itu kami Pak nanti yang akan ajarkan ke siswa. Hmm, oke oke oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin memberi masukan untuk media pembelajaran yang dibuat sama Nur Wahyu dan tim? Nggak ada.
Belum? Oke. Sampai sejauh ini, teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang ingin ditanyakan ke saya, cukup ya? Nggak ada yang ingin ditanyakan. Nah, nanti sambil apa namanya mengalir aja. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi yang pekerjaan dari teman-teman semua, prinsipnya kurang lebih seperti itu. Tolong disempurnakan dengan yang sudah ada, yang 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 apa namanya, yang sudah ada teman-teman buat itu. Tolong lebih disempurnakan lagi sehingga nanti kita akan bisa lihat pembeda ya dari hasil UTS ke hasil ujian semester gitu nantinya gitu, sehingga benar-benar target, sasaran, dan media pembelajaran yang dibuat sampai kepada pencapaian dari prinsip-prinsip desain pesan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, teman-teman, eh, di proses yang sedang yang ada ini, kalau tadi itu kan media pembelajaran yang itu sudah teman-teman buat di dua pertemuan hari ini dan selanjutnya pekan depan itu, kita diminta untuk mengidentifikasi berbagai jenis media yang ada di lapangan. Dalam hal ini ya bukan di lapangan bola ya, tapi di lapangan tuh maksudnya dalam dalam apa ya, perspektif lapangan itu yang dipakai hari-hari ini gitu, diidentifikasi. Jadi semua memiliki tugas untuk mengidentifikasi media apa saja sih yang berkembang hari ini dan seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira eh, apa tiga hal itu yang harus dilakukan oleh teman-teman semua. Jadi eh, kita diminta untuk mengidentifikasi berbagai jenis media yang ada di lapangan saat ini, lalu dari tema dan sub pokok materi misal yang harus disampaikan ketika mengajar, teman-teman diminta untuk secara tepat itu memberikan contoh media apa yang ada di lapangan, lalu mengidentifikasi kelebihan dan mengidentifikasi kekurangan. Nah, setelah ini besok teman-teman, pertemuan besok itu diminta untuk menjelaskan atau mengidentifikasi contoh. Misal teman-teman melihat, oh di Kemendikbud ada di rumah belajar media pembelajarannya seperti A. Jelaskan prosesnya, lalu product knowledge-nya bagaimana, lalu sampaikan kelemahan dan kelebihan dari media pembelajaran yang teman-teman identifikasi. Dan mengidentifikasinya itu bebas. Kalau tadi kan berbentuk buku, kalau besok teman-teman boleh mengidentifikasi media pembelajaran itu berbentuk apapun, sevariatif mungkin, se apa namanya, sesuai sama apa ya yang pengen teman-teman create gitu. Menurut teman-teman, wah saya tuh kalau belajar dengan cara model seperti ini itu baik gitu. Ya udah cari media yang seperti apa. Itu harus dilakukan. Nah, tapi sebelum ke sana, eh, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang itu juga mungkin penting ya. Kita tuh kadang-kadang lupa terhadap proses panjang dari perjalanan pendidikan kita. Jadi apa namanya, media pembelajaran yang ada itu kan kalau kita bicara apa namanya, jujur gitu kan, sebenarnya banyak di dalam proses pengembangan, dalam proses pembuatan
itu media-media pembelajaran itu hanya menjadi apa namanya objek gitu loh dari satu proses bisnis. Misal pengadaan buku gitu kan, terus pengadaan modul ajar gitu kan, bahan ajar, ujian nasional dan sebagainya misal. Nah itu banyak ketika secara substansi itu tidak dipahami bahwa itu adalah proses belajar yang menyeluruh, maka akan diambil oleh yang tidak memiliki kompetensi terhadap proses belajar tersebut. Dan itu problem buat kita semua. Nah, agar kita tidak akhir story, nah ini saya coba eh, sampaikan ya beberapa poin penting yang itu nantinya teman-teman bisa memahami. Nah, teman-teman ini kan angkatan lahir tahun 2000-an ya, 2004 ya kan, 2003 tadi itu kalau saya lihat. Itu di masa-masa saya itu udah masuk SMA gitu loh. Bayangin sekarang ada anak SMA terus ada yang baru lahir. Itu kan jauh banget ya. Ya nggak jauh-jauh amat sih. Maksudnya masih ponakan lah itu sebenarnya. Masih bukan anak belum, tapi keponakan. Jadi itu pun perbedaannya proses belajarnya sudah jauh gitu. Zaman saya sekolah dengan zaman teman-teman sekolah pasti berbeda. Jadi saya coba kita kulik bagaimana desain pesan dalam media pembelajaran itu dari masa ke masa. Nah, kita coba gali nih dalam perspektif eh, prakemerdekaan di era sebelum Indonesia merdeka. Kalau kita kaji lebih mendalam, orientasi dari pendidikan sebelum kemerdekaan itu adalah pendidikan yang lebih mengedepankan suasana-suasana atau mencetak orang-orang yang nantinya akan menjadi pegawai. Jadi eh, proyektor, gramofon gitu kan itu oke lah gitu kan. Tapi ini sangat terbatas. Kalau dulu tuh ada namanya OHP itu sebelum kemerdekaan tuh kayaknya belum ketemu juga. Tapi yang saya melihat itu bahkan ada sama namanya batu. Jadi kalau batu itu pecah ya dia udah nggak bisa. Jadi ada batu yang buat ditulis, habis itu dihapus, ditulis lagi, dihapus gitu. Jadi benar-benar yang di apa nama yang diperkuat itu adalah ingatan. Nah, beda ya perspektif sebelum kemerdekaan itu Hindia Belanda membuat ekosistem pendidikan yang di dalamnya itu bagaimana mencetak para pekerja-pekerja tenaga administrasi. Lalu di era kemerdekaan tahun 45-60-an itu pemerintah Indonesia sudah membangun sistem pendidikan, lalu ada buku teks yang itu menjadi media utama dalam proses pembelajaran. Dan kurikulum nasional sudah mulai diterapkan dan mengembangkan buku-buku pelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional juga sudah dibuat, tetapi yang paling penting di era ini tetap guru itu sebagai sumber dari proses pengetahuan. Lalu era 60 hingga 90-an itu pembelajaran sudah semakin pesat, ya kan? Gebrakan pada pengguna media visual seperti proyektor, film dan televisi itu juga semakin pesat, gitu kan? Kalau dulu ada di program televisi itu tunjuk ajar si kancil, gitu diperkenalkan untuk mencapai lebih banyak siswa di seluruh negeri. Jadi TV itu dipakai untuk media pembelajaran. Kalau dulu ada TPI namanya. Jadi sebelum apa nama sore ada belajar gitu kan pokoknya ada belajar bersama lah gitu intinya di TV itu benar-benar TV untuk televisi pendidikan namanya TPI itu televisi pendidikan Indonesia lalu penggunaan transparan perekam kaset overhead projector semakin meluas di sekolah-sekolah lalu era digital hingga saat ini pengembangan IT media pembelajaran bertransformasi secara drastis ya ada komputer, internet, perangkat mobile menjadi bagian penting. Lalu pemerintah sudah mulai mengembangkan
software, mobile, lalu situs pendidikan, lalu ada manajemen pembelajaran LMS yang menjadi populer gitu kan untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh. Lalu ada e-learning, jadi yang teman-teman buat tadi untuk video itu e-learning, video pembelajaran online, webinar yang sekarang ini kita lakukan, lalu ada kursus daring yang semakin banyak, terus prosesnya intinya adalah pembelajaran itu sudah mulai fleksibel. Ditumbur dengan kondisi COVID, transformasinya semakin cepat, pembelajaran daring menjadi metode utama karena ada penutupan sekolah fisik, lalu learning management system, video conference, dan berbagai platform daring digunakan secara luas untuk memberikan jarak jauh. Terus pemerintah berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, adanya listrik, lalu adanya BTS dan selanjutnya untuk mendukung proses pembelajaran. Kenapa? Ini lebih kepada media pembelajaran. Nah, kita tidak secara khusus berbicara dari tujuan dari proses pembelajaran yang dibuat. Karena ada kurikulum-kurikulum yang berganti itu tentu juga berdampak terhadap objektif dari target pendidikan itu. Sehingga ketika berbicara terkait dengan objektifnya apa, akhirnya dampaknya itu juga kepada targetnya kita itu mau seperti apa sih di dalam proses pembelajaran itu. Nah, teman-teman, disitulah kemampuan dan keberanian dari para pendidik untuk bisa mengambil keputusan di lapangan. Karena kurikulum sebagus apapun, kalau gurunya itu tidak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan improvisasi, kemampuan untuk dalam mengambil keputusan, kemampuan untuk problem solving, itu akan menjadi persoalan ya ketika nantinya tidak bergerak. Nah, menjadi penting itu ketika dari proses yang sudah ada ini, teman-teman itu bisa menerapkan desain pesan yang dampaknya adalah bagaimana meningkatkan pemahaman. Itu paling penting ya. Dari meningkatkan pemahaman itu sehingga peserta didik itu dapat menyampaikan proses pembelajaran dapat menerima proses pembelajaran itu dengan baik. Lalu yang paling penting selanjutnya adalah meningkatkan keterlibatan. Kalau anak TK, anak SD itu beda meningkatkan keterlibatannya. Banyak nuansa psikomotoriknya, banyak nuansa afektifnya. Kognitifnya itu masih belum terlalu ditonjolkan. Kalau mengajar di mahasiswa seperti ini, kognitifnya yang lebih ditonjolkan, lebih diutamakan. Di challenge tentang sesuatu hal, silakan berpikir lalu dikerjakan, kan gitu. Kalau di level menengah, sekolah menengah gitu kan, menengah ke bawah, SD dasar bahkan, itu perlu meningkatkan keterlibatan dalam bentuk psikomotorik, dalam bentuk afektif. Kalau di sini, kalau dengan teman-teman sebagai mahasiswa, lebih kepada dalam bentuk kognitif. Kalau diajak di challenge dalam kognitif juga tidak terlibat, tidak berpikir, ya sudah selesai. Artinya proses itu tidak berjalan secara optimal gitu, dengan baik. Nah, dengan proses yang ada itu tadi, kita juga berharap desain pesan itu bisa meminimalkan ketidakjelasan substansi dari apa yang dikerjakan. Visinya nggak dapet gitu loh. Belajar limit itu buat apa sih kan gitu. Kalau nggak paham, ya males belajar gitu kan. Tapi ketika dia tahu, bisa memaknai, nggak cuma sekedar otak-atik rumus atau menyelesaikan, tapi dia juga bisa mendalami bahwa kalau saya belajar persamaan diferensial, saya belajar tentang turunan, itu saya bisa melakukan A dan sebagainya. Itu penting sekali. Dengan adanya desain pesan yang ada itu akan terjadi efisiensi soal waktu dan sumber daya. Kenapa? Semua sudah on, memahami gitu loh. Oh, saya harus melakukan ini, maka saya harus seperti ini gitu. Nah, selanjutnya adalah
setelah efisiensi sumber daya dan saja teman-teman bisa di dalam proses ini mendukung retensi informasi. Jadi retensi informasi itu dari proses yang ada itu muncul prinsip-prinsip pembelajaran pengulangan. Jadi ada repetisi baru. Pulang ke rumah bagaimana terjadi pengulangan. Kayak tadi Ince kayaknya ada sesuatu hal yang kurang ya kan. Syakban ada sesuatu hal yang kurang. Yang lainnya misal Nur Hafida, Nur Wahida, Husnul Khotimah, misal Irma Amalia, yang lain-lainnya yang hanya mendengar misal sekarang ada Fadli, oh kayaknya di saya ini masih ada yang kurang nih, masih ada yang selanjutnya, ada repetisi di situ karena teman-teman sekarang ini memahami bahwa kita belajar ini targetnya untuk apa gitu loh. Targetnya itu untuk ngomong, targetnya untuk menyampaikan objek dari pembelajaran yang dipelajari itu dengan mudah, dengan baik, cepat, tepat, dan efisien kan. Lalu memfasilitasi pembelajaran secara mandiri. Jadi ini penting karena ke depan tidak bisa semuanya itu akan disampaikan oleh guru. Bahkan kadang-kadang gurunya masuk kelas, materi pembelajaran kita tentang lingkaran anak-anak, iya gitu. Anak-anaknya sudah bisa searching dan sudah bisa langsung mendapatkan hasil dari lingkaran itu, tentang lingkaran misal. Oh, rumusnya, rumus luasnya, ruas lingkarannya pi r kuadrat, misal rumus volumenya misal alas kali tinggi gitu kan, terus lingkarannya gitu kan 2 kali alas terus dikali tinggi atau seperti apa. Nah, mereka secara kognitif itu bisa didapat gitu di di apa namanya di dunia, di sumber-sumber yang open source gitu. Tetapi problemnya adalah ketika yang online ini ya hanya dipahami secara mentah gitu. Karena beda ya tipenya ya. Kalau di teman-teman mahasiswa nanti akan mengajak untuk menganalisis dan menghasilkan apa ya istilahnya atensi perhatian terhadap apa yang sedang teman-teman bahas atau gimana. Lalu yang terakhir adalah mendukung diversitas dari peserta didik. Apa itu diversitas dari peserta didik? Itu adalah berbagai jenis peserta didik dengan berbagai macam gaya belajar. Itu bisa mengakses apa ya? Dan gaya belajar itu bisa mengakses atau memahami pelajaran. Jadi eh, kita itu bisa masuk ke dalam banyak sektor gitu loh. Sektor model karakteristik dari peserta didik. Yang dia lebih senang dengan pendekatan visual. Ada yang dia lebih senang dengan menulis. Kalau dia menulis, dia paham. Kalau saya lebih ke kategori menulis. Jadi kalau dijelasin latihan soal, dijelasin apa namanya persamaan diferensial apa gitu, malah nggak paham-paham. Tapi kalau dikasih pulpen, bisa dikasih kertas, lalu mengerjakan, salah lagi, ulang lagi, kerjakan lagi, terus malah paham sendiri gitu. Nah, ada model-model yang seperti itu. Ada yang model dia harus dijelaskan dulu, baru dia paham. Kalau saya dijelasin dulu malah ngantuk gitu. Nah, kalau itu di proses pembelajaran matematika. Nah, ini kan teman-teman kita sedang tidak belajar tentang matematikanya, tentang fisikanya, tetapi tentang ilmu pendidikannya, ya. Tentang ilmu pedagogiknya, yang dalam hal itu lebih spesifik lagi tentang desain pesannya. Nah, seperti itu. Jadi, eh, beberapa hal tadi ya, dengan prinsip terkait dengan kenapa sih desain pesan ini menjadi suatu hal yang penting. Kalau kalau kemarin-kemarin teman-teman lebih kepada prinsip-prinsipnya, kalau saya lebih kepada bagaimana urgensinya ya. Karena di sini penting untuk bagaimana meningkatkan pemahaman, ada keterlibatan di situ, lalu meminimalisir ketidakjelasan, bagaimana terjadi proses efisiensi waktu dan sumber daya, lalu bagaimana mendukung apa namanya retensi dari informasi. Jadi informasi itu tidak disampaikan saat ini, tapi
selesai pada pulang sekolah nggak dipelajari nggak, tapi harapannya setelah pulang sekolah itu menjadi bahan diskursus gitu loh. Bahkan bermainnya pun bermain yang dekat dengan apa namanya model dari pembelajaran, apa terkait dekat dengan aktivitas belajarnya gitu. Main bola, oh ini bolanya lingkaran ya, iya. Berapa nih kira-kira luasnya gitu. Jadi benar-benar realistik. Jadi apa namanya suatu hal yang realistis gitu dilakukan. Lalu memfasilitasi pembelajaran secara mandiri dan mendukung diversifikasi peserta didik. Itu gambaran-gambaran secara umum. Nah, pekan depan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, saya minta dari masing-masing bisa berkelompok sesuai dengan tugasnya untuk mengidentifikasi, bisa berkelompok sesuai dengan kelompok tugas yang kemarin ya. Itu teman-teman bisa mengidentifikasi berbagai jenis media yang ada di lapangan apa saja. Silakan di list. Lalu dari media-media yang sudah teman-teman semua list itu targetkan terhadap mata apa terhadap bahasanya mata kuliah apa mata pelajaran ya. Di mata pelajaran itu di tema pembahasan itu cocoknya medianya seperti apa. Nah, pilih dan setelah itu bagaimana teman-teman dari yang ada itu bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Kenapa penting? Tadi kan saya tanya, apa kekurangannya? Siapa tadi? Si Sri Ayu ya. Kekurangannya kan saya tanya. Karena kalau dia sudah tahu kekurangannya, berarti dia sudah memahami dari proses keseluruhannya. Kadang-kadang begitu sudah di convert PDF gitu kan, atau sudah di print, baru ingat iya ya di sini salah nih, di sini tipu nih, di sini kurang pas nih. Kan kadang seperti itu. Ngulangin lagi ngeprint gitu kan, ngulangin lagi convert PDF, proses seperti itu. Oke, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Pak, maaf untuk bentuk tugasnya itu bentuk Word atau gimana Pak? Atau PPT Pak? Eh, yang gampang sih PPT aja ya. Kalau Word kan kebanyakan gitu loh, bacanya juga biar enak kalau PPT ya. Baik, terima kasih Pak. Mm. Dan besok harus siap untuk presentasi ya semuanya. Jadi kita akan fokus untuk mengkaji dari apa namanya desain-desain yang sudah dari media-media yang sudah teman-teman create, teman-teman lihat itu seperti apa gitu. Teman-teman juga bisa misal ada di platform Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, di situ ada LMS, ada apa namanya rumah belajarnya Kemendikbud, ada Grade Edu, misal ada ruang guru dan selanjutnya bisa bisa dipelajari oleh teman-teman. Bisa dilihat dan bisa dipastikan. Oke, ada yang lain ingin ditanyakan? Galuh? Pak, untuk Ya, identifikasi medianya itu minimal ada minimal dan maksimalnya, Pak. ya minimal 3 lah ya. Minimal 3. Maksimal tak hingga. Oke, ada lagi? Pak, saya mau bertanya juga mengenai tadi eh, modul saya, Pak. Kan itu bagian sampulnya menurut saya kan pakai gambar. Nah, itu kan kurang menarik dan kurang menjelaskan bahwa modul itu menjelaskan tentang materi bilangan, Pak. Menurut Bapak, apakah ada saran untuk pembuatan sampulnya, Pak? Apakah tambah nomor atau gimana, Pak? Nah, kalau itu soal selera ya. Dan tadi kelas 2 ya, kelas 2 SD ya Mutia ya. Terus Iya, tadi betul, lebih Pak. kepada teori bilangan. Nah, anak SD itu kan masa iya kelas 2 SD udah tahu teori bilangan gitu kan. Kata-kata teori bilangan itu Bunda itu teori itu apa sih kan gitu. Belum nyampe juga kan kadang-kadang kayak gitu. Jadi lebih kepada secara garis besar
dia melihat sampul itu, dia itu tahu bahwa dia itu sedang belajar tentang bilangan kan gitu. Udah gitu aja. Nah, sesederhana mungkin. Makanya tadi itu pentingnya assessment yang outputnya adalah untuk mengukur dari proses pembelajaran yang sudah ada itu untuk peserta didik yang mempelajari gitu loh. Tadi jangan sampai kita itu sudah bikin kopi, ya kan? Terus bikin teh, bikin jus, alpukat, mangga dan sebagainya. Ternyata itu tidak dibutuhkan gitu. Bikinnya udah kadung susah. Yang dibutuhkan hanya sekedar air putih gitu karena dia sedang kehausan. Ya, kalau air putih, kalau lagi haus kan nggak butuh yang begitu-begitu kan? Butuhnya yang penting air putih, apalagi air putihnya dingin gitu. Gitu ya, Mutia, nanti dikira-kira lah, kamu lebih paham. Kalau perlu bertapa, bertapa. Biasanya kan healing ya kalau di ini ya, generasi generasi kalian ini healing, healing gitu kan. Oke, silakan. Ya, baik. Ada yang Terima lain? kasih, Pak. Ya, makanya perlu disempurnakan. Kalau saya nggak bilang diperbaiki. Kalau perbaiki itu seolah salah. Nggak salah. Hanya perlu penyempurnaan untuk lebih baik dan lebih bisa diterima untuk target yang akan dicapai. Oke, cukup? Oke, kalau cukup masih ada waktu nih beberapa menit ke depan, saya kembalikan ke Bu Sela. Tadi tugas-tugasnya minggu depan langsung ya kita satset gitu loh. Nanti begini langsung diuraikan. Misal kelebihannya di sini apa, kekurangannya di sini apa. Saya menggunakan media pembelajaran contohnya seperti ini, bagaimana dalam media pembelajaran itu seperti ini dan seterusnya. Sehingga nanti semakin kaya wacana, semakin kaya yang digali, semakin banyak juga perspektif. Kalau bisa berbeda dengan teman-teman yang lain lebih bagus kan gitu. Karena kan eh, banyak contoh ya di lapangan yang sekarang ini yang sudah berjalan. Kira-kira seperti itu. Dan kelebihan kekurangan itu penting untuk teman-teman ketahui. Sekarang sudah berbicara kekurangan itu teman-teman sudah berbicara detail. Oh, ini kurangnya di sini nih. Kalau kelebihan semua ya bagus semua kan gitu. Ya sudah kan gitu. Tapi kalau sudah bicara kekurangan itu bicara detail. Kalau udah bicara detail, teman-teman bisa mengukur targetnya ini apa nih? Oh, anak SMA nih, kelas 1 nih SMA. Oh, kelas 1 SMA itu bayangin dulu saya kelas 1 SMA tuh kayak mana ya kan gitu. Terus lihat referensi SMA-SMA yang sudah beredar itu bagaimana. Nah, kira-kira tanya sama anak SMA yang masih kelas 1 kelas 2. Kalau kayak gini nih cocok nggak buat kamu belajar kan gitu. Misal seperti itu. Jadi ada proses proses assessment yang nanti akhirnya outputnya itu output yang benar-benar dibutuhkan untuk siswa. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sheila. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robert. Ini saya sambil kayak kuliah lagi dengan Pak Robert ini. Jadi teman-teman tadi silakan dicatat kembali masukan, saran, kemudian penugasan yang tadi sudah disampaikan supaya nanti bisa lebih sempurna lagi tugasnya teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan ada yang diperbaiki, itu nanti bisa meng-up nilai UTS yang sudah diterima teman-teman sekarang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perbaikan, itu kan tetap saya nilai sebagai proses, kemudian nanti bisa di-up ke nilai UTS-nya teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan Pak Robert, atau mau kita tunggu durasinya atau sudah didokumentasikan? Sudah cukup sih. Oke, sudah cukup Oke. baik. Baik, terima kasih Pak Robert untuk perkuliahannya hari ini. Eh, Kalau berkenan nanti saya masukkan ke grup kelasnya, boleh Pak? Boleh? Ya, nanti saya Terima masukkan kasih. supaya kalau ada pertanyaan dari Bisa rekan-rekan langsung. mahasiswa bisa langsung berinteraksi di grup WhatsApp-nya. Ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau Safwan mau ditanyakan Safwan? Cukup, Mbak, cukup. Oke, ingat ya pekan depan presentasi.
Jadi besok pekan depan siapin laptop. Jadi nggak ada alasan lagi di jalan gitu. Biasa Ya, kayak gitu. Saya betul, dulu Pak. kalau mahasiswa juga kita pernah lah jadi mahasiswa kan gitu. Betul. Cuman berangkat dulu. Sekarang nggak ada online-online begini. Telat dikit ya tutup pintu dari luar kan gitu. Ya, Jadi betul. Saya pernah merasakan itu, Pak. Terlambat nggak boleh masuk kelas gitu, Pak ya. iya, Hmm, sekarang terlambat ditunggu kan enak betul. betul. Terus Ini kemudahan. mudahan kita mau berangkat kuliah dulu gimana ya? Panjang perjalanannya gitu. Sekarang kan bisa lebih mudah. Bangun Iya, tidur, betul. kucek-kucek mata, klik, Itu pun, Pak, udah. kliknya kalau agendanya jam 10.50, nanti 10.55 baru diklik itu, Pak. Link Zoom-nya. Aduh, kalau dulu kita kuliah setengah jam sudah OTW ya. Nah, ini Iya, justru teman-teman, apalagi yang kuliahnya di Jakarta. Itu ya betul. perjalanannya aja bisa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam kadang-kadang. Kalau yang dari jauh lah, yang dia nggak ngekos, lah itu perjuangan sekali effortnya gitu. Dan kadang-kadang di Sambi ya, atau apa ya? Di Sambi itu apa ya? Dibarengi dengan aktivitas bekerja. Nah, bedanya di ini saya cerita aja di tim saya di Jakarta itu banyak juga mahasiswa-mahasiswa seperti